Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas. Renungan harian pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020, yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Aina si tongdo hatakon Tuhamu, napainupon aek satahu Tuhamu di bagasan goarhu ala Kristus napunahamu, dang namago upani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mungkin pernah merasakan beratnya mendorong seseorang yang duduk di kursi roda di jalanan menanjak, baik itu di tempat atau di sarana umum, akan sangat bersyukur ketika menerima bantuan. Kita bersyukur di tengah zaman modern ini masih ada banyak orang yang mudah tergerak hatinya untuk menolong orang lain. Kita jadi teringat perkataan Yesus pada ayat ini mengenai tindakan memberi secangkir air. Suatu tindakan yang sederhana, tetapi akan melegakan orang yang menerima, terutama saat haus. Nah, siapapun yang melakukan tindakan sederhana tersebut, ia tidak akan pernah kehilangan upah yang Tuhan sediakan. Jangan pernah berpikir bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kasih akan sia-sia. Senyuman kita, tumpangan kita, atau boncengan kita, secangkir teh atau sedikit makanan yang kita berikan, dan masih banyak hal sederhana lain yang kita lakukan dapat menggerakkan hati Tuhan untuk memberi upah bagi kita. Ini sudah harus menjadi identitas pengikut Kristus sebagai pertanda orang yang beriman dan percaya kepada Yesus. Dan renungan hari ini kita dicerahkan oleh perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang bukan pengikut Kristus. Dalam perikop kita hari ini, ayat 41, ada baiknya kita lihat secara lengkap dari ayat 38. Kita bertemu dengan Yohanes yang berharap Yesus menegur seseorang yang bukan pengikut Yesus, menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Akan tetapi Yesus seperti biasa ketika bertemu dengan respons dari murid-murid Yesus tidak sesuai dengan harapan Yohanes. Alih-alih Yesus menyepakati pemikirannya, Yesus justru memperbolehkan hal itu terjadi. Seorang yang bukan pengikut Yesus pun boleh mengusir setan di dalam nama Yesus. Yesus menerangkan bahwa ketika mukjizat terjadi melalui kuasa namanya, seketika itu juga terbukti bahwa orang tersebut memiliki iman kepada Yesus. Ayat 39. Sebab tidak memiliki iman kepada Yesus, yang terjadi adalah apa yang mungkin kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 20 tentang kisah anak-anak Skewa yang mengusir setan, tetapi karena tidak punya iman, mereka malah dipermainkan oleh setan itu. Yesus ingin menegaskan dua hal penting. Yang pertama, kuasa Yesus hanya dapat bekerja bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, bila mana orang tidak menghambat pekerjaan Tuhan, bahkan justru menjadi percaya dengan sukarela membantu pekerjaan Tuhan, maka orang tersebut berada pada pihak Tuhan, dan baginya Tuhan menjanjikan upah yang layak. Kesimpulan dari firman Tuhan tersebut ialah merangkul sebanyak mungkin orang untuk dapat bekerja sama dalam memperluas kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, perasaan spesial yang berlebihan harus disingkirkan sehingga kita para pekerja murid Yesus dapat merangkul orang dari semua kalangan tanpa membedakan miskin ataupun kaya, cendekiawan atau orang sederhana,
pengusaha, para politikus dengan maksud menjadikan mereka sebagai sesama pekerja di ladang Tuhan yang berjalan dalam kuasanya. Inilah faktor penting yang menyebabkan dunia ini saat ini pekerja dan murid Yesus itu begitu banyak. Orang Kristen sering berpikiran sempit seperti Yohanes di perikop ini. Mereka berpikir bahwa Yesus itu hanya untuk diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Padahal karya Yesus itu adalah bagi semua orang di dunia ini. Masalahnya mereka percaya atau tidak dengan kuasa karya yang telah dilakukan oleh Kristus bagi hidup mereka. Mereka yang memberi secangkir air minum kepada kamu karena kamu pengikut Kristus, mereka tidak kehilangan upahnya. Mereka yang tidak menentang kamu berada di pihak kamu. Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita untuk belajar terbuka tentang pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah mereka yang percaya kepada Kristus dan mewujudkan dalam perbuatan demi nama Kristus. Kristus adalah pusat, bukan golongan atau kelompok apa dan siapapun. Terkadang kita terjebak pada fraksi atau pengelompokan tertentu yang sempit, eksklusif atau tertutup. Kita berpikir kita pengikut Kristus paling sejati, tetapi lupa bahwa kita sedang membentuk kelompok tertutup yang eksklusif, yang bahkan sedang melupakan Kristus. Pemikiran fraksi atau kelompok yang sempit adalah tidak mencerminkan pengikut Kristus. Mereka bukan kelompok kita, bukan berarti musuh kita. Indikatornya adalah perbuatan mereka haruslah mencerminkan Kristus. Siapapun yang mengaku pengikut Kristus, dia adalah menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya, pusat dari pikirannya, perasaannya, dan perbuatannya. Kita harus memancarkan kasih Kristus dalam perbuatan kita. Dan apalagi jika perbuatan kasih Kristus yang diajarkan oleh Yesus itu datang dari orang-orang yang belum dan tidak mengenal Kristus, maka tentunya kasih itu akan terjalin dengan siapapun, dengan sesama manusia yang ada di dunia ini. Kasih itu adalah cerminan dari wajah Kristus. Nabi Amsal menuliskan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Pertanyaan buat kita renungkan, apakah hati kita sudah berpusat kepada Kristus sehingga mencerminkan pengikut Kristus yang sejati? Cerminan itu akan terlihat dari ketika kita melakukan hal-hal sederhana, bahkan hanya dengan secangkir air bagi orang yang sangat membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk melakukan perbuatan baik, cerminan kasih Kristus, yang mungkin saja hal sederhana yang mampu dan bisa kami lakukan, tapi upah kami ada dari Tuhan. Demikian juga orang-orang yang berada di sekeliling kami yang mungkin tidak sama dengan kami secara suku, agama, ras, dan kelompok budaya. Tetapi orang-orang yang terpanggil melakukan perbuatan baik adalah juga sesama kami. Maka kami terpanggil untuk memancarkan kasih kepada siapapun di dunia ini. Kadang kami terjebak kepada pengelompokan atau fraksi atau bahagian yang sempit, yang tertutup, sehingga kami merasa orang Kristen yang sejati. Hari ini kami diingatkan bahwa kesejatian iman kami berada dalam kasih yang kami pancarkan. Tuhan berkati kami hari ini, lindungi kami hari ini, kami serahkan hidup kami hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam segala perkara, dalam setiap hal, kami hanya meminta
dan bersandar kepada pertolongan Tuhan saja. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.